Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, selamat datang kembali di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita Raja Neraka part ke-14. Sebelum masuk ke alur ceritanya, admin mau menyampaikan jika episode kali ini adalah part terakhir ya kuy. Karena chapternya udah habis. Harus nunggu updatean terbaru dan admin butuh 5-6 chapter untuk pembuatan satu video. Jadi kedepannya, alur cerita Raja Neraka akan terjadwal. Sebagai pengganti dari alur ceritanya, admin akan melanjutkan alur cerita dari Grid Mage terkuat, yaitu siswa cupu Frey melawan Demigod. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan ruangan VIP Weekend Player. Terlihat Xiao yang menatap keluar ruangan. Wah, ramai sekali. Di mana kakakku? Nana lalu berkata, sayang sekali, kita tidak bisa bersama dengannya. Namun tiba-tiba, si bibi kampret datang menggenggam sebuah pendakian milik Nana. Wajah Nana seketika memerah, bibi itu lalu berucap, "Oh ya, di mana pacarmu, nah?" Sambil tersipu malu Nana berkata, "Pacar apa? Jangan bicara begitu, bibi ye. Aku cuma datang untuk melihat sesuatu." "Bajingan, lepaskan Kak Nana." Bibi Ye memandang Xiao dan berucap, si bajingan kecil ini datang juga rupanya." Terlihat Nana yang menengahi keributan mereka berdua. Namun tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki. Terlihat kemunculan Park Elcheon. Admin jadi penasaran dengan kondisi Raka Siwi. Apa dia terbantai di pertempuran sebelumnya? Park Elcheon lalu berucap, "Apa yang kalian perdebatkan? Diamlah, kalian ini sangat berisik." Sambil menatap Park Elcheon, Bibi Ye berucap, "Aku pikir kau siapa? Ternyata cuma anak serangga." Terlihat Xiao yang kebingungan. Seketika itu juga Park Elcheon menatap dengan tajam. "Kau berani bicara begitu? Aku tidak keberatan untuk menyingkirkanmu dari daftar Awakened Player." Mendengar ucapan Park Elcheon, Bibi Ye mengaktifkan kekuatan akar berduri miliknya. "Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kau sekarang, sampai tidak bisa merangkak lagi." Terlihat sosok wanita berambut putih yang duduk di kursi memprovokasi mereka. "Hajar saja, jangan ragu-ragu," ucapnya. Wanita yang memiliki dua beban besar itu kembali berucap sambil menepuk-nepukkan tangannya. Akhirnya, ada pertunjukan bagus. Dengan tatapan haus akan darah, ia lagi-lagi berkata, "Hahaha, pasti menarik kalau ada yang mati. Apa aku harus bergabung juga?" Park Elcheon lalu berkata, "Sialan, siapa juga yang mengajakmu?" Namun di sela-sela perdebatan mereka, seorang kakek tua dan asistennya muncul. "Jangan berdebat lagi. Kemarahan akan melukai tubuh kalian dan pelelangan akan segera dimulai." Sambil duduk santai, Bibi Ye berkata, "Kau beruntung, serangga bodoh. Kalau tidak, kau sudah pasti mati sekarang." Wanita psikopat itu lalu berucap, "Dasar pengecut, ini tidak boleh dibiarkan. Kalian sudah membuat aku bersemangat. Sudah terlambat untuk berhenti." Dengan wibawa yang tinggi, kakek tua itu berkata, "Nona Fujiwara, aku ingat kau adalah anggota kompetisi petarung bawah tanah kami. Kalau kau membuat masalah di sini, kami akan mencabut keanggotaanmu." "Heh, sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti." "Terima kasih atas pengertiannya, Nona Fujiwara." Namun terlihat Xiao yang berbisik pada Nana, "Hei Kak Nana, saat kakakku Awakened nanti, apa dia akan jadi seperti mereka?" "Kurasa tidak," ucap Nana. "Itu memang sudah sifat mereka." Terlihat Ganzong yang melirik ke ruangan VIP. Park Elcheon yang melihat tatapan Ganzong seketika berucap di dalam hati, "Kenapa rasanya bajingan itu terlihat familiar?" Namun scene kembali berpindah, "Tenang semuanya, pelelangan akan segera dimulai," ucap kakek tua itu. "Perkenalkan, item yang pertama di lelang ini adalah item spesial, Ascetic Helmet." Pemakaian item ini akan memiliki skill pasif Provak. Cuma bisa dipakai sekali. Item ini bisa memberikan damage di area tertentu selama beberapa saat. Salah seorang player lalu berucap, "Siapa yang mau item sampah seperti itu?" Ganzong yang mendengar itu lalu berkata, "Dasar bodoh. Mereka bahkan tidak tahu seberapa menakutkannya benda itu."
Aku sudah memikirkan cara yang paling menakutkan untuk memakainya. Aku akan merebutnya nanti. Kakek tua itu lalu berkata, harga awal untuk barang pertama di pelelangan kali ini dimulai dari 1 juta. Seorang pria dengan nomor antrian 69 mengangkat tangan sambil berucap, aku menaikkan harga 2 kali lipat. Kakek tua itu lalu berkata, 69 sudah menaikkan harga. Apa ada lagi? Kakek tua itu lalu memukulkan palunya ke meja pelelangan. Barang pertama terjual di harga 5,2 juta. Ganzong lalu berucap, mereka mengundang penambah harga rupanya. Mereka pikir mereka pintar dengan memakai cara ini. Ayo kita bermain sebentar. Item kedua mulai dikeluarkan di acara pelelangan. Kakek tua itu mulai menjelaskan mengenai item kali ini. Ini adalah item tersembunyi dari Dungeon Battle Mountain, dikenal sebagai Victory Bell. Saat bel ini dibunyikan, semua atribut pemain akan meningkat selama beberapa waktu. Harga penawaran pertama dibuka di harga 2 juta. Sambil menatap tajam Gansong berucap, artefak buff team, aku harus mendapatkannya. Pria dengan nomor 64 lalu berkata, beruntung sekali. Kali ini aku akan dapat banyak bagian. Ia lalu menaikkan harga penawaran menjadi 5 juta. Ganzong kembali menaikkan harga menjadi 5,4 juta. Tapi pria berkacamata itu kembali menawar di harga 6,2 juta. Dan dia berucap di dalam hati, sepertinya dia kaya. Aku yakin uang segini bukan apa-apa baginya. Sambil melirik ke arah Ganzong, ia tertawa kecil. Hehehe, tambahlah. Aku suka bermain dengan kalian semua. Akan kubuat kalian seperti badut di tanganku. Kakek tua itu lalu berucap, apa ada penawar lainnya? Pria berkacamata itu mulai merasa merinding. Tidak mungkin. Kenapa dia tidak melakukan penawaran lagi? Sambil menyengir, Ganzong menatap dan berucap, sial, harganya sudah di atas kemampuanku. Kuserahkan saja kepadamu. Sambil berucap di dalam hati, Ganzong berkata, cuma aku yang bisa mempermainkan orang lain. Belum tahu aja dia ya, kalau si Raja Neraka satu ini mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki, semuanya iblis. Namun Sin berpindah memperlihatkan kedatangan seseorang di ruang antrian. Seorang penjaga lalu berkata pada pria itu, waktu masuk sudah habis. Sekarang tidak ada lagi yang diperbolehkan untuk masuk. Terlihat kehadiran Raka Siwi. Wah 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 wah, jagoan kita satu ini berarti berhasil selamat di pertempuran sebelumnya ya Kui. Raka Siwi lalu berucap, menyingkirlah kalau kau tidak mau mati bajingan. Namun kita kembali dibawa ke suasana ruang pelelangan. Terlihat sesuatu yang dibalut kain merah. Kakek tua itu lalu berucap, sekarang kami akan melelang 2 barang terakhir. Ia mulai menarik kain itu. Terlihat sebuah pedang di dalam sebuah tabung. Pedang ini adalah pedang bos dungeon terkuat, Immortal Demon King, Ade Salai. Pedang ini dikenal sebagai Nameless Demon Sword. Kualitas pedang ini sudah mencapai tingkat legenda. Tapi sayang sekali, belum ada yang bisa menggunakannya sampai sekarang. Bahkan para Awakened player tidak bisa menggunakannya. Mungkin cuma Raja Iblis yang sudah mati itu, Ade Salai, yang bisa menggunakannya. Sambil menatap pedang miliknya, Ganzong berucap, hei, Raja Iblis yang sudah mati, lihat saja aku akan merebutnya dari kalian. Kakek tua itu kembali melanjutkan pembicaraannya. Nameless Demon Sword ini adalah koleksi yang sangat luar biasa. Aku memutuskan untuk melelang pedang ini sebagai hadiah untuk player yang menghabiskan paling banyak di acara pelelangan kali ini. Sekarang akan kuperkenalkan barang selanjutnya. Terlihat seorang wanita yang dikawal oleh 2 orang pria yang membawa barang kedua ke area pelelangan. Ini item terakhir hari ini. Terlihat 2 orang player sedang berbincang. Bukannya dia Raik dan Rain bersaudara? Ucap pria setengah botak itu, ya itu mereka. Harta karun macam apa itu? Sampai-sampai mereka berdua yang harus mengawalnya. Kita diperlihatkan sosok Raik dan Rain. Mereka berdua berlevel 55, memiliki profesi Barrier Master dan Magician.
Kakek tua itu mulai menjelaskan, item ini disebut Sky Gods. Ini adalah item pemulih tingkat legendaris. Dia bisa meningkatkan debuff dan memulihkan semua luka. Bahkan, dia bisa membangkitkan player yang sudah mati. Tetapi item ini cuma bisa dipakai sekali. Ganzong tercengang mendengar kemampuan item itu. Kemampuan membangkitkan. Aku harus mendapatkannya. Kakek tua itu mulai membuka harga di angka 1M. Park Elcheon menaikkan harga menjadi 2 kali lipat. Seorang player berucap pada rekannya, "Bukankah itu Park Elcheon, Raja Serangga? Lebih baik kita tidak menawar item ini. Kalau tidak, hidup kita akan dalam bahaya." Sambil menatap ke arah Park Elcheon, Ganzong berucap, "Dia terlihat familiar. Jadi dia Raja Serangga. Apa mungkin dia Awakened player yang aku temui di Dungeon Demon King Challenge? Tapi kenapa penampilannya banyak perubahan? Oh, emang konyol ini si Raja Neraka. Dia yang membakar wajah Park Elcheon, malah dia yang kebingungan sama penampilannya." Sambil memberikan tekanan dan tatapan yang tajam, Park Elcheon berucap, "Ayo kita lihat siapa yang berani merebutnya dariku. Aku akan membunuhnya." Namun tiba-tiba BBA mengangkat nomor antrian miliknya dan menawar di harga 4 miliar. Park Elcheon terlihat kesal. Ia kembali menaikkan harga di angka 8 miliar. Namun dari arah lain, nomor 65 menaikkan harga menjadi 16 miliar. Park Elcheon lalu berucap, "Nomor 65, siapa itu? Apa dia bosan hidup?" "Menarik," ucap Nona Fujiwara. "Itu cuma mayat. Anak yang di sebelahnya yang mengendalikannya." Terlihat Ganzong yang mengendalikan mayat Shiyuting. Sambil menatap ke arah Park Elcheon, Ganzong berucap, "Karena itu aku akan bermain sebentar." Park Elcheon yang tidak menyadari jika itu cuma mayat yang dikendalikan berkata, "Dia dari guild God Dragon, Shiyuting. Bukannya dia bawahan Liui? Dasar bajingan. Mereka mau membeli kembali item yang mereka jual." Park Elcheon kembali menaikkan harga menjadi 20 miliar. BBA juga tidak mau kalah, ia juga menaikkan harga menjadi 25 miliar. Terjadi perang penawaran hingga tembus di angka 100 miliar. Kakek tua itu lalu berucap, "Ini luar biasa. Pendapatan tertinggi di pelelangan sebelumnya cuma 50 miliar. Kali ini keuntungan kami naik 2 kali lipat." Sambil tersenyum, Ganzong berucap, "Aku harus segera memulai rencanaku." Terlihat sebuah cahaya muncul dari arah belakang kakek tua itu. Kita juga diperlihatkan Raka Siwi yang masih menyimak jalannya pelelangan. Sambil menunduk, Ganzong berucap, "Ayo mulai rencana." Terlihat kemunculan gerbang dungeon membuat kakek tua itu terkejut. Para player biasa terlihat ketakutan dan para Awakened di ruangan VIP sontak berdiri menatap ke arah gerbang dungeon. Ganzong lalu berkata, "Aku cuma harus membuat kekacauan. Aku bisa menggunakan mayat player ini untuk mencuri item dan menyimpannya di dalam dungeon." Terlihat kemunculan api yang sangat besar dari dalam dungeon. Rain berusaha menahan dengan kekuatan magiciannya. Raik lalu berucap, "Sejak kapan area pemakaman jadi dungeon berlevel 30? Namun dari dalam dungeon terlihat kemunculan Asimi. Manusia sombong, ucapnya. Raik lalu berkata, "Sombong? Apa kau membicarakan dirimu?" Namun dari arah atas mereka terjadi sebuah retakan dan sesuatu melesat dengan cepat menghajar mereka berdua. Terlihat kemunculan Raka Siwi. Kita diperlihatkan Rek dan Ren bersaudara yang sudah tewas terkapar. Park Elcheon seketika terkejut. Apa dia mengejarku sampai kemari? Sambil menatap ke arah Raka Siwi, Ganzong berucap, "Bukankah dia orang yang aku temui saat berjalan bersama Xiao? Ada apa ini sebenarnya?" Raka lalu berteriak, "Park Elcheon, turunlah kemari." Sambil menunjuk ke arah Park Elcheon, Raka kembali berteriak, "Turunlah kemari dan hadapi aku, bajingan. Hari ini aku akan menghancurkan wajah palsumu itu." Sambil menatap ke arah Raka, kakek tua itu berucap, "Orang itu, dia gila, berani membuat masalah di sini. Apa dia tidak tahu ini wilayah siapa?"
Aku harus segera memberitahu Li Yui. Namun Sin kembali berpindah memperlihatkan suasana malam di kebun binatang. Terlihat Li Yui yang melihat teleponnya. Aku sedang sibuk begini. Kenapa lagi Wang Lao menggangguku? Oh, ternyata nama si kakek tua bangka itu Wang Lao. Sebelum kita beralih ke ruangan pelelangan, kita diperlihatkan Li Yui yang sedang bertemu dengan seseorang. Li Yui berucap, "Brother, kau membuat ini menjadi sulit. Aku tahu kau datang kemari untuk membalas dendam, tapi membuat masalah di wilayahku dan menghancurkan segala fasilitas milikku. Jika ku biarkan, aku akan kehilangan wibawa. Hampir seluruh kebun binatang ini kau hancurkan. Apa ini belum cukup?" Sambil mengusap singa yang besar, pria itu berucap, "Hehehe, mungkin akan ada laporan kematian. Nanti aku akan membantumu untuk membuat pemakaman." Oh ya Kui, apa ada yang ingat dengan pria satu ini? Di awal-awal part sudah pernah admin tampilkan ya. Pria itu kembali berkata pada Li Yui, "Para hewan ini harus kembali ke alam bebas. Aku ingat kau punya Insect Dragon. Aku akan melepaskan dia hari ini." Dengan raut wajah kesal Liu Yi berucap, "Dasar merepotkan." Namun Sin kembali berpindah memperlihatkan si kakek tua Wang Lao. "Sial, kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Aku harus apa sekarang? Apa aku harus kabur saja?" Namun tiba-tiba Raka berteriak, "Aku Raka Siwi. Aku datang untuk menuntut keadilan. Park Elcheon si bajingan itu menculik saudariku. Ia menggunakan adikku sebagai alat produksi Purple Blood dan memperlakukan dia seperti hewan." Seorang pelayar lalu berucap, "Jadi dari situlah Purple Blood berasal. Purple Blood adalah sejenis obat halusinasi. Ku dengar banyak pelayar yang mengkonsumsi Purple Blood." Raka kembali berucap, "Purple Blood bukan cuma sekedar obat halusinasi. Dia memiliki efek yang sangat spesial. Purple Blood bisa merubah orang biasa menjadi seorang pelayar. Peningkatan pelayar akhir-akhir ini disebabkan oleh Purple Blood." Ganzong lalu berkata di dalam hati, "Menjadi pelayar? Apa ada benda seperti itu?" Sambil menunjuk Park Elcheon, Raka kembali berkata, "Park Elcheon menggunakan Purple Blood untuk mengendalikan para pelayar baru. Untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, sekarang bagaimana caramu untuk mengelak Park Elcheon?" Semua mata para pelayar tertuju pada Park Elcheon. "Hahaha, bagaimana caraku untuk mengelak? Jadi kenapa mereka yang menginginkan Purple Blood? Aku tidak pernah memaksa. Apa menurutmu orang-orang di sini akan menyerang aku karena kau?" Park Elcheon kembali melancarkan provokasinya. "Dan semuanya, dengarkan ini. Adiknya cuma monster yang melarikan diri ke dunia manusia. Dia bukanlah manusia." Sambil menyengir seorang pelayar berucap, "Menganggap monster sebagai keluarga. Apa dia gila?" Namun kita diperlihatkan Xiao yang berucap kepada Nana, "Kak Nana, kenapa sifat semua orang berubah drastis? Jadi kenapa rupanya kalau adiknya seorang monster?" Nana lalu menjelaskan, "Menurut asosiasi, monster tidak punya hak. Mereka cuma objek dan alat untuk menaikkan level pelayar." Namun kita kembali diperlihatkan para pelayar yang menertawai Raka. Park Elcheon lalu menatap Raka dan berkata, "Raka Siwi, tidak ada yang mau membantumu. Oh ya, apa lukamu sudah pulih? Ayo selesaikan masalah ini sekarang." Terlihat Raka yang menahan amarah yang sangat besar. "Seperti yang kuduga, semuanya masih sama saja. Akan kubunuh kalian semua." Namun dari hadapan Raka terdengar teriakan yang menyakitkan. Terlihat Raka yang kebingungan melihat pelayar bertopeng itu. Sambil menebaskan pedangnya, si Yuting yang dikendalikan Ganzong berucap, "Kau benci mereka ya? Aku juga. Aku akan membunuh mereka semua." Pelayar lain lalu berucap, "Aku tahu topeng itu. Dia pembunuh para pelayar." Jadi pelayar pembunuh itu adalah si Yuting. Dengan aura yang dipenuhi rasa kebencian, Ganzong berucap melalui telepati, "Asimi, aku sudah merubah rencanaku.
Bunuh semua player yang berada di sini. Jangan sisakan satu pun. Asimi lalu berkata, seperti yang kau perintahkan, Master. Terlihat cahaya yang mulai memancar dari dada Asimi. Asimi lalu membakar seisi ruangan dengan api miliknya. Terjadi ledakan yang sangat besar sampai keluar gedung. BBE mengaktifkan skill pertahanan miliknya. Terlihat mereka yang berada di dalam bunga raksasa. BBE lalu berucap, kehancuran yang sangat mengerikan. Level monster ini cukup tinggi. Dengan wajah menggemaskan Xiao berucap pada Nana, Kak Nana, kakak masih ada di bawah. Tolong selamatkan dia. Tenanglah Xiao, serangan seperti ini tidak akan melukainya. Dia akan baik-baik saja. Sambil berucap di dalam hati, Nana berkata, aku tidak bisa membiarkan Xiao cemas. Kumohon selamatlah Ganzong. Sambil berlalu pergi, Nana berpesan pada Bibi Ye, tolong jaga Xiao. Kalian cepat pergi dari sini. Di sini sangat berbahaya. Aku akan mencari Ganzong dulu. Bibi Ye lalu berkata pada Nana, oke nah, jangan cemas. Serahkan saja bajingan kecil ini padaku. Terlihat pelayar berkacamata yang masih selamat. Ia berada di puing-puing bangunan. Pelayar itu lalu berucap, sialan, untung saja aku masih selamat. Namun serangan bola api yang sangat besar mengarah padanya, membuatnya terkejut dan tewas di dalam ledakan yang sangat besar. Kita diperlihatkan Ganzong yang telah selesai melakukan penyerangan. Sambil memegang senjatanya, Ganzong berucap pada Raka, karena tidak ada yang mau membantumu, maka aku yang akan membantumu. Mantap kali lah ini Kuya. Akhirnya dua psikopat bersatu. Namun scene kembali berpindah memperlihatkan kepulan asap yang sangat tebal. Dari dalam dungeon terlihat kemunculan monster zombie tingkat elit. Namun dalam sekejap monster elit itu berhasil tertangkap oleh kelabang raksasa milik Park Elcheon. Ganzong lalu mendatangkan monster jahitan yang sudah bertransformasi. Park Elcheon hanya bisa terdiam melihat kemunculan monster jahitan. Namun tiba-tiba serangan bola api milik Ganzong sudah mengarah padanya. Park Elcheon berhasil menghindarinya sambil menatap ke bawah. Dia berucap, si Yuting, kau berani menghalangi aku. Dari mana kau dapat keberanian itu? Karena kau cari mati, aku akan membunuhmu sekarang. Ternyata Park Elcheon masih berpikir itu si Yuting. Belum tahu aja dia kalau itu adalah Raja Neraka. Park Elcheon melesat dengan cepat mengarahkan senjata miliknya pada Ganzong. Namun sebuah tinjuan dari Raka menghentikan pergerakannya. Terlihat Park Elcheon yang terlempar membentur puing-puing reruntuhan, menimbulkan kepulan asap yang tebal. Raka lalu melompat ke arah Park Elcheon. Terlihat Park Elcheon yang tak berdaya, banyak darah yang keluar dari mulutnya. Dengan raut wajah kesal, Park Elcheon berucap, sialan, aku seorang awakener. Kenapa aku selalu kena bully kemanapun aku pergi? Sambil mengeluarkan aura membunuh, Ganzong dan Raka menghampiri Park Elcheon. Raka lalu berucap, sekarang waktunya kau membayar hutang-hutangmu. Katakan di mana kau menyembunyikan adikku? Ganzong lalu berucap, Park Elcheon, hari ini. Namun belum sempat Ganzong menyelesaikan omongannya, sebuah serangan datang membelah tubuhnya menjadi dua. Asimi yang kaget melihat itu melepaskan serangan miliknya. Namun kita diperlihatkan Ganzong yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Wow, hampir saja aku mati. Untungnya aku punya skill invisible. Kita lalu diperlihatkan kedatangan Nana sambil membawa baju milik Ganzong. Sambil meneteskan air mata, Nana berteriak pada Ganzong dan Raka. Beraninya kalian membunuh Ganzong. Aku tidak akan melepaskan kalian. Sambil menatap ke arah Nana, Ganzong berucap dalam hati, dasar bodoh, dia pikir aku mati. Padahal dia yang hampir membunuhku. Asimi melesat maju menyerang Nana. Sial, semuanya jadi berantakan, ucap Ganzong.
Kita diperlihatkan Nana yang menahan serangan Asimi. Mereka berdua melakukan pertempuran di udara. Tapi kita kembali diperlihatkan Raka dan Ganzong. Raka lalu berucap, kita harus segera membunuhnya. Asosiasi GM pasti sedang menuju kemari. Terlihat Park Elcheon yang berlari. Ganzong lalu mengeluarkan teknik Dragon Roar miliknya. Park Elcheon terpental ke udara. Akibat serangan dari Ganzong, Raka melesat dengan cepat dan memotong tubuh Park Elcheon. Sontak Raka terkejut. Sial, ini cuma cangkang kosong. Ganzong lalu berteriak, apa dia kabur? Namun dari kejauhan Park Elcheon berteriak, kabur. Kata-kata itu tidak ada di dalam kamusku. Sambil menunjukkan item pelelangan yang dia ambil, Park Elcheon berucap, dengan item ini, kalian semua akan menjadi seperti sampah di hadapanku. Park Elcheon mulai meminum item itu. Raka melesat dengan cepat berusaha menghentikan Park Elcheon. Terjadi benturan dua kekuatan. Terlihat Raka yang terkejut sambil menahan tinjuan Raka. Park Elcheon berucap, lemah sekali. Park Elcheon mulai menyombongkan diri. Aku harus memberitahumu, walaupun kita sama-sama Awakener, tapi perbedaan kekuatan kita sangat jauh. Park Elcheon mulai melepaskan tinjuannya ke tubuh Raka. Seketika membuat Raka muntah darah. Raka terlempar akibat dari tinjuan Park Elcheon. Park Elcheon berdiri di hadapan Raka yang sudah tak sadarkan diri sambil berucap, bukannya tadi kau bersenang-senang menghajarku? Apa kau masih mau menyelamatkan adikmu? Berhentilah bermimpi. Sambil memperlihatkan parasit miliknya, Park Elcheon kembali berkata, sekarang akan kumasukkan parasit ini ke dalam tubuhmu, lalu kau akan menjadi anjingku. Namun dari kejauhan Ganzong berteriak, hai bodoh, sudah cukup omong kosongmu. Bukan cuma kau yang mendapatkan item pelelangan untuk memulihkan kekuatanmu. Sambil tersenyum Park berucap, kau mengincar pedang yang tidak bisa digunakan itu. Kau pikir kau Ahde Salai. Seketika Ganzong memecahkan tabung penghalang sambil menggenggam pedang itu, Ganzong berucap, tepat sekali. Karena kau tahu identitasku, aku akan membunuhmu sebagai hadiahnya. Terlihat Ganzong yang kembali ke wujud asli Raja Neraka. Seketika itu juga pusaran kekuatan dari langit terbentuk. Nana yang melihat itu sangat terkejut. Aura yang sangat mengerikan. Seketika itu juga keringat bercucuran dari wajah Park Elcheon. Ini tidak mungkin. Hai Park Elcheon, apa kau tahu saat ini neraka sedang kosong? Karena iblis sekaligus raja dari neraka itu sedang berada di hadapanmu. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Raja Neraka part ke-14. Dan seperti yang sudah admin sampaikan di awal tadi, untuk sementara waktu mungkin admin akan melanjutkan alur cerita dari Frey melawan Demigod ya kuy. Dan tanpa berlama-lama lagi admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.